Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada. Renungan harian hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai 29. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, 2 tahun yang lalu dunia dikejutkan oleh berita pembunuhan kandidat calon presiden Ekuador yang bernama Fernando Villavicencio oleh geng kriminal Los Lobos. Dia ditembak mati saat meninggalkan acara kampanye di Quito. Dia dibunuh karena selama kampanye ini dia berani menantang praktek korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah Ekuador dan menuduh pemerintah bekerja sama dengan geng kejahatan di Ekuador. Sungguh tragis. Keberaniannya untuk mengatakan kebenaran harus ditebus dengan bayaran yang mahal, yaitu nyawanya sendiri. Hal yang sama juga terjadi pada diri Yohanes Pembaptis. Ketika dia melihat bahwa Raja Herodes telah mengambil Herodias, istri Filipus, saudaranya, menjadi istrinya, dia berani menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Raja Herodes lalu memenjarakan Yohanes Pembaptis. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, Herodes terpaksa memenggal kepala Yohanes Pembaptis karena kelicikan dan dendam Herodias. Demikian akhir hidup Yohanes Pembaptis. Karena menegur Herodes, dia tidak hanya ditahan, tetapi juga dibunuh. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, seperti Yohanes Pembaptis, Yesus juga mengalami penderitaan, siksaan, bahkan kematian di kayu salib. Karena keberaniannya mengecam cara hidup para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang penuh dengan kemunafikan. Sebagai murid-murid Yesus, kita pun diajak untuk berani menyatakan kebenaran di tengah masyarakat dan lingkungan yang tidak benar. Mengapa? Tidak lain supaya orang menyadari perbuatannya yang tidak benar dan kembali ke jalan yang benar. Dengan demikian, kita telah menyelamatkan jiwa orang itu dari dosa yang lebih besar. Lalu, bagaimana seandainya orang yang kita nasihati itu tidak mau juga menyadari perbuatannya, bahkan berbalik memusuhi kita? Kalau itu yang terjadi, itu bukan urusan kita. Itu urusan orang itu dengan Tuhan. Tugas kita hanya menegur atau menasihati orang itu. Selebihnya, kita serahkan orang itu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengadili orang itu. Saudara-saudariku yang terkasih, memang tidak mudah mengatakan kebenaran kepada orang lain, karena mungkin kita akan ditolak dan mengalami perlakuan yang tidak baik dari orang lain. Namun, bila kita tabah dalam penanggung penderitaan dan menyatukannya dengan penderitaan Yesus, kita akan mengalami kemuliaan bersamanya. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Yohanes Pembaptis dan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus berani menyatakan kebenaran, kendati harus mengalami penderitaan bahkan kematian. Semoga kami pun berani menyatakan kebenaran di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan kami, kendati menghadapi penderitaan dan tantangan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.